Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel. Balik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan membahas sebuah produk di mana produk ini masih masuk ke dalam kategori perangkat jaringan komputer, yaitu berupa modem ya. Dan tentunya di video ini gue juga akan membahas mengenai ISP atau Internet Service Provider yang memiliki modem yang akan gue bahas kali ini. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Oke, dan untuk ISP yang akan gue pilih dan gue review di video kali ini itu adalah ISP dari Bisnet ya. Dan ini pertama-tama akan gue kasih lihat dulu ke teman-teman untuk bentukan modemnya itu seperti apa ya. Dan secara umum sih bentuknya hampir sama dengan modem-modem yang lain ya. Di bagian belakang sini ini ada 4 buah port. Ini untuk port LAN-nya. Jadi di sini teman-teman bisa colokin maksimum di sini 4 buah perangkat ya, bisa laptop ataupun komputer desktop. Dan kemudian juga di sini ada colokan port, ini untuk powernya dicolokin langsung ke colokan listrik. Dan ini untuk voltasenya standar ya. Dan juga di sini ada satu tombol untuk tombol powernya sendiri. Dan juga untuk mode wifi-nya, untuk modem ini itu setelah gue cek dia menggunakan 2 buah frekuensi ya. Yang pertama itu 2,4G dan satu lagi itu 5G. Untuk 2.4G ini untuk jangkauannya itu cukup jauh, tapi kelemahannya adalah dia proses transfer datanya itu sedikit lambat ya. Tapi menurut pengalaman gue itu gue lebih banyak menggunakan 2,4G dibandingkan 5G. Tapi kalau teman-teman bisa mau menggunakan 5G itu fungsinya juga sebaliknya ya. Jadi dia untuk kecepatan transfer datanya jauh lebih tinggi dari 2,4G, tapi kelemahannya adalah jangkauannya itu jaraknya cukup pendek, jauh lebih pendek dari 2,4G ini ya. Jadi untuk dua frekuensi ini bisa teman-teman aktifkan secara bersamaan dan bisa digunakan juga untuk banyak perangkat secara bersamaan. Dan tentunya kedua frekuensi ini bisa teman-teman gunakan sesuai kebutuhan aja ya. Dan kemudian juga di bagian belakang ini ada IP nanti yang bisa teman-teman gunakan untuk masuk ke dashboardnya via internet browser. Jadi nggak perlu lewat local area network yang portnya kuning di bawah di belakang ini. Tapi teman-teman bisa lewat wifi itu juga bisa masuk ke dashboardnya, user dan password default yang udah disediain nih. Tapi setelah proses instalasi selesai, gue sarankan teman-teman langsung mengubah password defaultnya ya, baik itu password untuk wifi-nya dan juga password untuk login ke dashboard. Jadi setidaknya teman-teman punya dua proteksi. Kalau ada orang yang bisa masuk ke wifi, tapi dia perlu lagi untuk cari tahu informasi password untuk masuk ke dashboardnya ya, untuk melakukan setting-setting di dalam dashboard tersebut. Tapi kekurangannya untuk username-nya itu nggak bisa diganti kalau untuk masuk ke dashboardnya, tapi untuk nama SSID-nya itu bebas, standar seperti modem pada umumnya itu bisa teman-teman ganti namanya ya. Kemudian selain modemnya itu untuk powernya sendiri, kalau powernya ini menurut gue sih kualitasnya cukup bagus karena meskipun gue pakai 8 jam setiap hari itu panasnya itu nggak terlalu panas banget. Kalau dipegang dia cuman anget aja. Dan juga yang terakhir ini gue dapet satu kabelan, ini panjangnya lumayan lah, sekitar 1-2 meter ya. Oke, dan sekarang masuk ke poin alasan mengapa gue memilih modem ini ya. Yang pertama adalah tentunya modem ini untuk area jangkauannya itu udah semakin luas dan juga nggak hanya mengcover di kota-kota besar aja, dan ternyata juga modem ini udah mulai masuk ke daerah-daerah kabupaten-kabupaten ya. Dan yang kedua juga tentunya pilihan paketnya cukup banyak dan juga bisa dikatakan sesuai dengan budget yang gue milikin ya. Jadi bisa dikatakan ada pilihan paket yang menurut gue nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal juga, dan memang cocok untuk mensupport kebutuhan kegiatan gue sehari-hari. Untuk paketnya sendiri tuh gue cek di websitenya sendiri, saat melakukan proses pendaftaran itu dimunculin semua paket-paket pilihannya di website.
Dan untuk yang paling rendah itu nama paketnya Internet Home 0D, di mana di paket ini nanti teman-teman dapat bandwidth di 65 Mbps, di mana untuk pembayaran per bulannya itu di 250 ribuan ya. Dan kemudian juga untuk paket yang paling tinggi itu nama paketnya Metronet 4D, di mana nanti dengan paket ini itu teman-teman bisa mendapatkan bandwidth di 450 megabyte per second, di mana biaya bulanannya itu menurut gue cukup tinggi di kisaran 6,5 juta per bulan ya. Dan paket yang terakhir ini menurut gue cocok banget untuk perusahaan-perusahaan atau company, dan tentu juga disesuaikan dengan budgetnya lah. Oke, dan sekarang masuk ke poin bagaimana melakukan proses berlangganannya ya. Gue sendiri itu langsung cari di internet dan gue diarahin ke websitenya langsung, dan di situ gue coba melakukan registrasi dan juga memasukkan data-data pribadi gue ya. Secara umum biasanya diminta data KTP, alamat, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya itu teman-teman disaranin untuk kontak CS-nya dulu via WA, bisa, itu responnya menurut gue cukup cepat. Jadi nanti teman-teman akan ditanyain lokasi tempat tinggalnya di mana, dan nanti customer service-nya akan melakukan proses pengecekan dulu apakah tercover atau enggak. Kalau tercover nanti teman-teman akan diarahin untuk melakukan proses pendaftaran ya. Pendaftaran ini bisa dua, teman-teman bisa manual isi sendiri di websitenya, atau yang kedua itu nanti teman-teman kirim aja datanya ke customer service di WhatsApp ya. Tapi kalau gua pribadi tuh kayak kurang aman atau kurang secure lah kita naruh data KTP di WhatsApp ya. Jadi gue saranin teman-teman submit aja di websitenya, dan harusnya sih websitenya itu cukup secure dan aman untuk masukin atau nguploadin data-data KTP ke sana ya. Dan setelah itu nanti customer service-nya akan hubungin teman-teman balik, dan kemudian nanti mereka akan melakukan beberapa penawaran ya kalaupun nanti ada promo. Dan gue sendiri itu mendapatkan tawaran promosi dari CS-nya pada waktu itu, di mana promo itu disebutnya 2+1 ya, artinya langsung berlangganan 2 bulan itu dikasih gratis 1 bulan. Dan akhirnya gue pilih dan gue coba untuk yang itu. Dan untuk paketnya sendiri waktu itu gue pilih yang paket home internet 1D, di mana itu untuk bulanannya di kisaran 400 sekian lah. Dan untuk paket internetnya ini itu modelnya prepaid ya. Jadi teman-teman bayar dulu baru bisa pakai, dan nanti akan ada billing yang dikirim ke email teman-teman yang udah didaftarin itu secara otomatis kalau nanti proses berlangganan itu udah mau habis. Misalkan 1 minggu lagi udah mau habis, dia akan kirim email lagi. Kalau teman-teman abaikan, nanti misalkan 4 hari terakhir atau 3 hari terakhir sampai 1 hari terakhir itu dia akan ngirim informasi lagi ya, sampai akhirnya teman-teman melakukan proses pembayaran lagi. Dan juga untuk hitungan billingnya itu sendiri, itu hasil gue tanya dengan customer service-nya itu bukan bulanan ya, tapi dihitungnya itu 30 hari. Oke, dan juga untuk modemnya sendiri itu gue lihat di informasinya sih teman-teman bisa ngelihat disewa ataupun bisa beli ya. Kalau beli itu harganya di sekitar 400 ribuan. Dan untuk sewa itu sendiri harganya itu di kisaran 50 ribu 1 bulan ya. Tapi kalau gue hitung-hitung ya, kalau misalkan mau dipakai jangka panjang 2 tahun lebih ya, menurut gue sih beli aja ya. Di kisaran 400 ribuan itu udah dapet, ketimbang teman-teman bayar 50 tiap bulan. Sama aja, kalau udah 2 tahun lebih bisa dapat lebih dari 1 modem. Dan juga untuk instalasinya sendiri itu gratis, dan juga untuk kabel fiber optiknya itu bayar ya. Dia kena harga di sekitar 500 ribuan lah, dan kemudian juga kabel yang didapat itu cukup panjang ya. Setelah dipasang pun itu sisanya masih cukup panjang, kalau gue lihat sih lebih dari 20-30 meter itu masih ditaruh di loteng sisanya. Dan juga untuk biaya relokasi itu gue sempat nanya juga, kalau misalkan pindah-pindah tempat, jadi modem yang sama tetap bisa dipakai, tapi relokasinya itu akan kena di 250 ribuan ya. Dan juga mungkin ini disclaimer aja buat teman-teman, untuk harga-harga dan nama paket yang gue sebutin ini itu bukan hal yang mutlak ya, bisa aja gue sebutin sekarang dan
beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian harga dan paketnya itu berubah ya, bisa naik ataupun bisa turun. Oke, dan sekarang masuk ke poin positif apa aja yang gue dapat dari pemasangan internet dari bisnet ini ya. Poin yang pertama tentunya gue udah bisa melakukan proses upload yang cukup stabil dan cepat, dan kemudian juga proses download yang stabil dan cepat. Dan kemudian juga untuk proses conference atau meeting secara online plus dengan share screen itu semua stabil. Udah nggak ada lagi suara putus-putus ataupun juga share screen yang nge-freeze. Dan kemudian juga untuk bermain game online itu aman, dan kemudian juga untuk proses patch update secara online itu cukup cepat menurut gue dan nggak perlu ditinggalin lagi. Bahkan karena sebelumnya itu gue dengan modem sebelumnya itu perlu gue tinggal tidur dulu, terkadang malam-malam jam 12 gue nyalain untuk update patch terbarunya, terus pagi-pagi itu baru proses selesai dan gue baru bisa mulai untuk main game tersebut. Oke, dan sekarang masuk ke poin yang terakhir, yaitu selain kelebihan yang tadi gue sebutin, itu gue ngerasa ada satu kekurangan di mana dari penggunaan modem lebih dari 7 bulan ini, itu di setiap bulannya itu ada kejadian satu atau dua kali di mana koneksi internetnya itu putus. Di mana itu bisa terjadi di kisaran 5 sampai 8 detik lah. Dan proses ini menurut gue acak ya, random prosesnya. Dan sekian video dari gue, sampai jumpa di video gue selanjutnya.